bantuan sosial, benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta, Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Nah, bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. KPK berterima kasih pada atas dukungan masyarakat ya dalam penyelesaian setiap kasus dugaan korupsi, dan sejauh ini terkait dengan kasus dimaksud masih dalam proses penyelidikan. Jadi penyelidikan masih berjalan, tidak berhenti, karena memang proses penanganan perkara ya, itu kan butuh waktu gitu. Artinya kami sekali lagi tidak bisa mempercepat maupun memperlambat. Saya berkesimpulan awal ketika menyusun disertasi ini, korupsi ini sebetulnya bukan lagi masalah hukum, tapi sudah merupakan masalah budaya, budaya dari masyarakat kita. Artinya bahwa masyarakat kita terbanyak memilih langkah ini di dalam dia mencari kemakmuran kehidupannya. Dia lebih cepat diperolehnya dan besar, besar dan ringan hukumannya. Ya ada pembinaan apanya enggak ini, kemudian pembangunan pendidikan moral, terus penggantian personil di situ. Pilihlah personil yang tidak busuk, karena orang Jepang bilang, ya tentunya pimpinannya ya, orang Jepang bilang ikan itu busuk mulai dari kepala, makanya pilihlah kepala-kepala nggak busuk. Porsinya Kementerian Desa ini pendamping itu, pendamping harus kita evaluasi, yang masih bagus kita pakai, yang nggak bagus sudah cari yang bagus. Korupsi Bansos era Anies sangat keterlaluan. Pengamat siap buat laporan ke KPK. PJ Gubernur DKI Heru Bisa. Publik belakangan ini digemparkan dengan munculnya dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 DKI Jakarta yang terjadi tahun 2020 lalu. Saat itu, DKI Jakarta masih dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Pengamat kebijakan publik Sugiantono pun menilai dugaan korupsi bansos itu sudah keterlaluan. Pasalnya anggaran 3,65 triliun rupiah untuk bansos COVID-19 DKI menjadi sia-sia karena beras yang seharusnya disalurkan ke masyarakat ditimbun jadi busuk di gudang yang disewa Perumda Pasar Jaya. Menurut Sugianto, dirinya akan membuat laporan ke KPK, akan tetapi laporan tersebut harus disiapkan matang dengan membentuk tim investigasi publik. Tujuannya adalah agar laporan berhasil alias sukses sesuai harapan. Dia juga menyoroti dugaan kuat anggota DPRD DKI dan relawan Anies Baswedan banyak terlibat KKN dalam urusan bansos COVID-19 di DKI Jakarta. Ditanya soal dugaan korupsi bansos era Anies, Dinsos DKI angkat tangan, intinya memang publik tengah menyoroti dugaan korupsi bansos DKI Jakarta era Anies Baswedan. Kendati begitu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, angkat tangan soal munculnya dugaan korupsi dalam program bansos tersebut. Ia menerangkan bahwa dugaan tersebut tidak berkaitan dengan pihaknya. Memang, kata Premi, pihaknya menggandeng Perumda Pasar Jaya untuk pengadaan barang bansos untuk tahun 2019 sampai 2020. Namun kontrak kerjasamanya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 lalu. Oleh karena itu, Premi mengaku tak mengetahui soal beras yang tersimpan di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begitu juga dengan siapa pemilik dari beras yang jumlahnya diklaim mencapai 1.000 ton itu. Selain itu, ia mengatakan program bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 disebutnya sudah diaudit oleh berbagai pihak. Ia juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah,
2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras yang bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Ed Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Di tempat yang sama, Ed Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unfound sinkek atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar dapat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Apalagi banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta. Bersurat ke MK, Nasdem ungkap pemohon uji material UU Pemilu bukan kader. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem secara resmi mengirimkan Mahkamah Konstitusi agar nama Yuwono Pintadi dikeluarkan dari daftar pemohon uji material UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Surat DPP Partai Nasdem dilayangkan ke MK pada Selasa 3 Januari 2023. Di dalam surat nomor 001 SE/DPP Nasdem 1/2023 dan ditandatangani oleh Willy Aditya serta Wakil Sekjen Hermawi Taslim, itu dijelaskan alasan nama Yuwono Pintadi layak untuk dikeluarkan dari daftar penggugat. Sebab, kata Willy, Yuwono bukanlah anggota atau kader Partai Nasdem seperti yang tertera dalam berkas pemohon uji material UU nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu. Lebih lanjut, Willy juga membeberkan tentang status keanggotaan Partai Nasdem setelah Kongres 2 Partai Nasdem tahun 2019. Hasil Kongres 2 tersebut telah menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Nasdem. Di dalam AD pasal 13 ayat 1 bahwa anggota dapat diberhentikan, lalu ayat 2 huruf B mengatur bahwa anggota dapat diberhentikan jika melanggar kebijakan partai. Sedangkan ART pasal 2 huruf C menyebutkan jika anggota wajib berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program partai. DPP Partai Nasdem juga telah mengeluarkan surat edaran atau kebijakan kepada seluruh anggota Partai Nasdem yang telah mempunyai kartu tanda anggota yang mana KTA tersebut berakhir pada tahun 2019 wajib aktif memperbarui anggota melalui sistem EKTA Partai Nasdem. Berdasarkan data DPP Partai Nasdem, Yuwono tidak memperbaruinya, berarti Yuwono bukan lagi kader atau Partai Nasdem.